6 ayat 1 sampai 19 adalah Daud berhadapan dengan tabut Allah. Sedangkan Lukas 1, 39, 45 Elisabet berhadapan dengan Maria, tabut Allah. Ada koneksi, ada hubungan, ada persamaan. Ada gambaran yang percis mirip di situ terjadi. Mari kita lihat pertama kitab Samuel. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim, malaikat. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rubah Abinadab di atas bukit itu, lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahyo berjalan di depan tabut itu. Lihat di sini, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke Yerusalem, ke kota Daud. Dia pending. Tetapi Daud menyimpang, dia bawa ke rumah Obed Edom orang Gad. 3 bulan lamanya Tuhan tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukan kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah. Udah pindah belum? Oh, belum. Mana? Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dan dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Udah di Yerusalem nih. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Kita lihat antara Daud bertemu dengan tabut Tuhan dan Elisabet bertemu dengan Maria, sang tabut yang baru. Sudah tahu peristiwanya belum? Elisabet bertemu Maria. Di mana? Di mana? Betul, di rumah Elisabet. Pinter. Ada di sini saya tuliskan sedikit sebetulnya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Saya tidak akan baca karena saya yakin yang hadir di sini rajin memegang Alkitab. Saya balikin ya. Oke. Pertama lihat. Tabut perjanjian menempuh perjalanan ke rumah Obed Edom di pegunungan Yudea. Maria menempuh perjalanan dari Nazaret ke rumah siapa? Elisabet. Lihat. Yang kedua, Daud
memakai baju. Tadi dikatakan baju kebesaran dan menari melonjak kegirangan. Sewaktu bertemu dengan Maria, siapa yang melonjak kegirangan? Yohanes, bayi dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Lalu Daud bertanya waktu salah satu anaknya Abinadab mati karena menyentuh tabut Tuhan. Daud takut, maka Daud berkata, bagaimana tabut Tuhan dapat sampai kepadaku? Dia gentar. Dan Elisabet berkata apa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi Elisabet merasa apa? Tidak layak. Ibu Tuhan datang kepadaku. Jadi kalau Maria disebut sebagai Bunda Allah, memang Elisabet dalam Roh Kudus mengungkapkan kata itu. Daud bersorak-sorai di hadapan tabut perjanjian, maka Elisabet pun berseru dengan suara nyaring. Bapak Ibu, ingat, bersyukurlah kita punya Bunda Maria. Saya kadang suka prihatin. Kalau orang Katolik itu berdoa salam Maria suka ragu-ragu. Hello. Doa Katolik selalu berdasarkan kitab suci. Bapa kami, itu doa yang diajarkan siapa? Yesus. Salam Maria, doa kitab suci. Lihat, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kata-kata siapa itu? Gabriel. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kata-kata siapa itu? Elisabet dalam Injil Lukas. Baru ini adalah dogma gereja, Santa Maria Bunda Allah. Lihat, doakanlah kami yang berdosa ini. Kita tidak berkata Santa Maria Bunda Allah, kabulkanlah doa kami. Yang mengabulkan doa Tuhan. Di dalam doa gereja kita berkata, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sampai waktu kami mati. Amin. Jadi gereja mengajarkan, please sampai mati mintalah Maria sebagai pendoamu. Saya punya pengalaman indah sewaktu mendampingi ibu saya di hari-hari terakhirnya. Ibu saya itu devosi Bunda Maria sekali. Selalu kalau sedang melamun pegang rosario. Walaupun saya lihat rosarionya nggak pindah-pindah. Karena salam Maria. Baru kalau saya, Santa Maria Bunda Allah doakan. Ya sudah. Ibu berkata, saya itu nyaman kalau pegang rosario. Merasa dilindungi. Dan waktu ibu meninggal, saya dengan adik-adik dan ayah berkumpul. Kami rosario. Karena ibu sangat suka rosario. Dan saya masih ingat pada saat peristiwa ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Salam Maria penuh rahmat, tiba-tiba ibu hening, diam. Dan ibu meninggal di depan kami, diiringi dengan rosario. Sewaktu saya di Medan, anak-anak kecil selalu pakai rosario. Suatu saat seorang anak datang kepada saya, perempuan, butet. Dia bawa, pastor tolong doakan. Apa? Rosario. Kan kalau orang Batak kan ngebentak-bentak gitu ya. Emang rosario yang lalu kemana? Putus. Sekarang dari mana? Beli sendiri. Oh ya sudah, mari. Lalu saya doakan. Lalu dia cium rosarionya. Anak-anak sana itu paling senang pakai rosario fosfor. Biar terang, glowing. Dia pakai. 3 minggu kemudian apa yang terjadi? Ibunya marah.
datang pada saya. Dia berkata, "Pastor!" Kalau anaknya aja teriak, apalagi ibunya. "Pastor, iya Inang, pastor ini salah." Kenapa? Ingat 3 minggu yang lalu baru saya datang pada pastor. Yang mana? Itu yang minta diberkati rosarionya. Oh iya betul. Itu pastor salah. Kenapa? Itu si Boru pastor kemarin main komputer. Dia lama. Lalu aku marah pada si Boru itu. "Boru, jangan main komputer. Matamu rusak nanti. Kamu buta." Lalu si Boru berkata apa? Mama tidak percaya pada kuasa rosario. Aku sudah pakai rosario Mama. Dalam nama Yesus ditangkal semua yang jahat dari komputer ini Mama. Lihat, anak kecil aja punya iman yang besar gitu ya. Jadi saudara-saudariku, lihat bahwa Maria adalah pribadi yang sekali lagi dihadirkan oleh Allah untuk menjadi ibu kita. Tetapi tidak hanya itu, Maria dijadikan sosok panutan bagi kita, pegangan bagi kita. Lihat berikutnya, tabut perjanjian tinggal selama 3 bulan. Maria tinggal berapa bulan di rumah Elisabet? 3 bulan. Dan setelah itu tabut perjanjian kembali ke rumahnya dan menetap di Yerusalem. Maria pun demikian. Maka saudaraku, saudariku yang terkasih, ada satu hal yang ingin saya bagikan pada Anda tentang ibu kita, Maria. Apa sih keutamaan Maria sebagai tabut perjanjian? Sebagai seorang wanita yang mengimani bahwa yang dikandung ini Yesus, Maria dalam ketidakmengertian, Maria tidak meragukan dan tidak mencari penjelasan. Maria taat pada perintah Allah. Taat. Maka jawab Maria apa terakhir? "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seturut kehendak-Mu." Ingat, kalau kita berdoa, "Tuhan, terjadilah seturut kehendak-Ku. Aku percaya kehendak-Mu selalu baik. Aku percaya Engkau mempunyai rancangan yang indah. Tapi terjadilah seturut kemauan-Ku." Selalu di dalam kehidupan, siapa yang menjadi nomor 1? Aku. Maria tidak. Maria justru tunduk pada Tuhan. Maria mengikuti apa yang Tuhan mau. Maka perhatikan apa yang kita bisa lihat di dalam kitab suci. Yesus di dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas dituliskan. Matius 12, Markus 3, Lukas 8. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudariku? Ingat, ini tuh bukan pernyataan Yesus melawan dan menolak Maria. No. Justru dengan kata-kata itu Yesus memperlihatkan kualitas Maria. Karena Yesus berkata, "Saudaraku adalah orang yang mau mendengarkan dan melaksanakan firman-Ku." Siapa lagi kalau bukan Maria? Maria. Jadi kata-kata ini justru mau meneguhkan Maria adalah orang yang sungguh taat kepada Allah. Bagaimana Maria bisa taat kepada Tuhan? Rasanya kita kontekskan dengan kata-kata